Pada video kali ini, Mem Erni akan membahas latihan soal yang ada pada tema 6. Latihan soal beserta pembahasannya untuk tema 6 subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Ada dua latihan soal di pembelajaran ketiga ini. Yang pertama di halaman 23 dan 24. Dan latihan soal berikutnya terdapat di halaman 27. Latihan soal yang pertama terdapat di halaman 23 dan 24. Agar kalian dapat menjawab latihan soal halaman 23 nomor 1 sampai dengan nomor 5, kalian harus membaca teks pada halaman sebelumnya yaitu halaman 21 dan 22 tentang menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Nah, setelah membaca teks tersebut, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan soalnya. Kita kerjakan sama-sama ya. Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Pertanyaan yang kedua, apa gunanya air bagi tubuh? Pertanyaan yang ketiga, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Pertanyaan yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Nah, sekarang kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita membutuhkan makanan dan minuman? Jawabannya, kita membutuhkan makanan dan minuman karena makanan dan minuman dapat membuat tubuh berenergi kembali. Pertanyaan yang kedua, apa gunanya air bagi tubuh? Jawabannya adalah, guna air bagi tubuh adalah sebagai sumber energi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa banyak daerah yang kekurangan air bersih? Jawabannya adalah banyak daerah yang kekurangan air bersih karena banyak sumber mata air yang tercemar. Pertanyaan yang keempat, mengapa kita harus melestarikan sumber energi? Jawabannya adalah kita harus melestarikan sumber energi agar tidak habis. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Pertanyaan yang kelima, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih? Jawabannya adalah cara yang dapat dilakukan untuk menghemat air bersih antara lain merawat dan memelihara tanam-tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menggunakan air secukupnya, dan mematikan keran saat tidak dipakai. Nah, sekarang ceritakan kembali isi bacaan di atas. Gunakan bahasamu sendiri. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan banyak kegiatan, tubuh perlu beristirahat. Tubuh juga membutuhkan asupan makanan dan minuman agar bisa berenergi kembali. Sebagian besar makanan berasal dari tanaman, misalnya padi, jagung, kedelai, sayuran, dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Sementara minuman berasal dari air yang bersih. Sayangnya, banyak sumber mata air yang telah tercemar dan kebanyakan ulah manusia. Misalnya, membuang sampah dan limbah ke air. Tidak hanya sebagai sumber energi bagi tubuh, air juga bisa menjadi sumber energi listrik.
Salah satunya lewat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bumi adalah milik semua makhluk yang hidup. Kita tidak boleh egois dan menghabiskan semua energi di bumi. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu merawat dan memelihara tanam-tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menggunakan air secukupnya saja, dan tidak menebang pohon. Nah, itulah contoh menceritakan kembali isi bacaan. Kalian bisa menceritakan kembali isi bacaan tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Selamat mencoba. Latihan soal yang kedua ada di halaman 27. Latihan soalnya tentang tahun, bulan, minggu, dan hari. Untuk mengisi latihan soal ini, tentunya kita sudah mempelajari materi di halaman sebelumnya, yaitu materi tentang tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Setelah memahami penjelasan di atas, lengkapi tabel berikut ini. Sebagai contoh, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, jika 2 tahun berapa bulan? 3 tahun berapa bulan? 4 tahun berapa bulan? 5 tahun berapa bulan? Kita isi sama-sama ya. Jawabannya 2 tahun sama dengan 24 bulan. 3 tahun sama dengan 36 bulan. 4 tahun sama dengan 48 bulan. Dan 5 tahun sama dengan 60 bulan. Nah, di tabel berikutnya tentang satuan waktu minggu. Sebagai contoh, 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 2 minggu berapa hari? 3 minggu berapa hari? 4 minggu berapa hari? 5 minggu berapa hari? Kita isi sama-sama ya. 2 minggu sama dengan 14 hari. 3 minggu sama dengan 21 hari. 4 minggu sama dengan 28 hari. Dan 5 minggu sama dengan 35 hari. Nah, sekarang perhatikan tabel pada halaman 26. Kalian lihat di buku paket kalian ya. Kemudian lengkapi tabel berikut ini. Di tabel ini kalian diminta menuliskan jumlah minggu dan hari. Sebagai contoh untuk nomor 1, bulan Agustus jumlah minggu dan harinya adalah 4 minggu 3 hari. Yang kedua, bulan Januari berapa jumlah minggu dan harinya? Yang ketiga, bulan September berapa jumlah minggu dan harinya? Sedangkan di yang nomor 4, di bulan Maret berapakah jumlah minggu dan harinya? Dan yang terakhir di bulan November yaitu nomor 5, berapa jumlah minggu dan harinya? Kita isi sama-sama ya. Jumlah minggu dan hari untuk bulan Januari adalah 4 minggu 3 hari. Sedangkan jumlah minggu dan hari pada bulan September adalah 4 minggu 2 hari. Jumlah minggu dan hari untuk bulan Maret adalah 4 minggu 3 hari. Dan yang terakhir, jumlah minggu dan hari untuk bulan November adalah 4 minggu 2 hari.